Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat dan sahabiah asa yang dimuliakan Allah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kesyukuran yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah akan berbuah tambahan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, juga tambahan-tambahan kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu limpahkan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Karenanya kita berusaha untuk selalu mengikuti, meneladani, dan mengamalkan semua tuntunannya. Insya Allah dengan demikian kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Asa yang dimuliakan Allah, tema pada Quranic Live Asa TV Indonesia kali ini adalah tentang amal yang umum dan amal yang khusus menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada umum dan ada khusus. Jadi tema besarnya adalah al-am wal khas. Hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang bersifat khusus. Salah satunya adalah amal yang umum, amal yang khusus. Maka hal yang umum dan khusus itu berlaku dalam semua hal. Nikmat misalnya, ada nikmat yang umum, ada nikmat yang khusus. Nikmat yang umum, yang semua mendapatkan dari Allah, yang dirasakan setiap waktu. Tapi ada nikmat khusus, Allah anugerahkan kepada beberapa hambanya. Khusus, karena memang itu kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian pula, ada ujian yang umum, ada pula ujian yang khusus. Ujian yang umum akan menimpa semua dari hamba-hamba Allah, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Kalau ujian khusus hanya kepada hamba-hamba Allah yang soleh untuk menghapus dosa, mengangkat derajat. Doa sendiri juga ada doa yang dikategorikan doa yang umum untuk seluruhnya, untuk semuanya, untuk semua hajat-hajat kita. Tapi ada doa yang khusus, yang itu kita panjatkan khusus untuk sesuatu yang khusus, untuk orang-orang yang khusus, atau untuk keadaan-keadaan yang khusus. Nah, kalau kita rujuk pandangan Imam Al-Ghazali misalnya, beliau membagi manusia kepada 3 kategori berdasarkan keumuman dan kekhususan. Meskipun konteksnya tentang puasa, tetapi dapat kita masukkan pada semua aspek. Manusia itu yang pertama adalah al-awam, umumnya manusia. Kemudian meningkat kepada al-khawas, manusia yang khusus. Paling tinggi adalah khawasul khawas, yang sangat khusus. Kebanyakan manusia dinamakan al-awam. Kemudian ada manusia-manusia yang memang khusus. Itulah al-khawas. Ada yang sangat khusus. Itulah khawasul khawas. Karenanya penilaian umum dan khusus itu adalah melalui amal. Sehingga nanti surga pula ada surga yang umum untuk semua orang yang beriman, bagaimanapun amalnya. Karena Nabi memang menjamin semua akan masuk surga selama ada iman, meskipun hanya sebesar biji zarrah yang terkecil sekalipun. Namun ada surga yang khusus yang diperuntukkan oleh Allah,
yaitu untuk mereka yang kategorinya khususun atau khawasul khawas wasabiqun as-sabiqun. Kalau kita rujuk surat Al-Waqiah misalnya dari ayat 8 sampai ayat 11, maka Allah menggambarkan ada penghuni surga yang disebut dengan golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan karena mereka mendapatkan surga. Tapi ada yang lebih khusus. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ada orang yang lebih dahulu, yang paling awal, yang selalu berusaha berada di awal amal. Maka mereka ini nanti yang paling dahulu pula masuk surga. Dan mereka tempatnya amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat. Mereka dikategorikan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Di surat At-Taubah ayat 100, orang-orang yang terawal dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan lebih baik, maka mereka itu diridhoi oleh Allah sebagaimana mereka selalu ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-Waqiah juga Allah ingatkan, karena ini surga yang khusus, maka wasabiqun as-sabiqun disebutkan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kebanyakan yang berada di surga yang khusus adalah orang-orang terdahulu, tapi sedikit dari orang-orang kemudian. Sedangkan ashabul yamin atau ashabul maimanah, maka disebutkannya thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Kebanyakan dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Begitulah landasan para ulama untuk memaknai umum dan khusus. Karena terbatasnya waktu, kita bahas tentang amal umum dan amal khusus. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita rujuk surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perintahnya, katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, beramallah kamu, beramallah kalian. Maka amal kalian akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang-orang yang beriman. Dilihat oleh Allah keikhlasannya, dinilai oleh Allah keikhlasannya. Dilihat dan dinilai oleh Nabi, yaitu kesesuaian dengan tuntunannya, sunnahnya. Kemudian orang beriman, manusia pun menilai bagaimana apakah amal itu bermanfaat, amal itu memberikan maslahat. Karena mereka adalah orang-orang yang menginginkan manfaat dari amal kita, kebaikan dari amal kita. Ayat ini secara redaksional bersifat umum. Ikmalu, beramal. Allah tidak menyebutkan jenis amalnya apa, waktunya kapan, lokasinya di mana, keadaannya juga tidak dibatasi oleh Allah. Berarti secara prinsip sesungguhnya semua amal itu kategorinya adalah amal yang umum. Maka kita semua bisa beramal. Jenisnya pun Allah tidak batasi. Bentuknya, apa amalnya, selama lillahi ta'ala, selama sesuai dengan tuntunan Nabi dan bermanfaat untuk sesama, itulah amal. Waktunya juga bebas, bisa malam hari, siang hari, pagi hari. Yang penting beramal. Dimanapun kita dapat beramal. Dan keadaannya, seseorang tentu ya dengan keadaannya ia dapat beramal berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Namun intinya adalah wa qul i'malu, beramal saja, karena nanti dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, dan orang-orang beriman. Ayat tadi At-Taubah 105 kalau difahami secara mafhum muwafaqah, pemahaman yang bersesuaian, berarti kalau amal itu umum, nilainya umum. Hanya kalau kita bahas dari mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, yang berselisih, maka berarti kalau ada amal umum, ada amal khusus. Dan karena amal umum nilainya umum, maka amal khusus nilainya khusus. 3 kategori atau 3 rujukan bagaimana amal menjadi amal yang khusus dari amal yang umum. Amalnya sama,
Tapi karena ada waktu yang khusus, jadilah dia amal yang khusus. Karena ada tempat yang khusus, jadilah dia mendapatkan nilai yang khusus dari Allah. Karena keadaannya, maka seseorang bisa mendapatkan amal yang khusus. Atau nilainya, ganjaran dan pahalanya adalah khususun di sisi Allah. Itulah 3 hal yang akan menjadikan amal yang umum menjadi amal yang khusus, nilai yang khusus, pahala yang khusus. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, rujukan kedua tentang amal umum dan khusus adalah surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah hingga datangnya yang diyakini, yaitu kematian. Imam Hasan Al-Basri menuturkan Allah tidak menjadikan ajal atau waktu akhir orang beramal adalah kecuali kematian. Berarti selama hayat di kandung badan, manusia diperintah untuk beribadah dan beramal. Allah tidak menyebutkan jenis ibadahnya, apa dan di mana dia beribadah, bagaimana keadaan dia beribadah. Yang penting selama belum ada kematian menjemputnya, ia layak beribadah dan beramal kepada Allah. Karena akhir dari kita beramal adalah akhir dari kehidupan kita. Selama ada kehidupan, itulah peluang beramal. Kalau kehidupan sudah berakhir, yaitu dengan kematian, tidak ada lagi amal. Yang ada adalah balasan atas amal. Imam Ibnu Rajab juga menuturkan bahwa orang itu kalau beramal, maka mendapatkan balasan pasti. Tapi ada balasan yang sangat tinggi dari Allah, yaitu kalau dia berbuat baik, ia berbuat baik lagi, itulah menunjukkan amalnya diterima, sekaligus itu menandakan bahwa ia mendapatkan balasan yang terbaik. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan atas kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Benar ada pahala, benar ada kebaikan dunia atas amal yang kita lakukan. Tetapi ada balasan yang bernama al-hasanah ba'dal hasanah. Setelah kita sholat, kemudian kita sholat lagi. Setelah berinfak, berinfak lagi. Setelah beramal, beramal lagi. Itu tanda yang pertama, amal kita diterima. Yang kedua, berarti balasan atas amal baik kita adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga kita menjadi orang yang beribadah, yang beramal sampai datangnya kematian. Itulah makna yang dituturkan oleh Imam Ibnu Rajab. Sekarang kita lihat yang pertama adalah bagaimana amal itu menjadi amal yang khusus. Ada waktu-waktu mulia yang disiapkan oleh Allah. Surat At-Taubah 36, Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah siapkan 4 bulan haram. Artinya 4 bulan mulia. Kemuliaannya menjadikan amal itu adalah khususan di sisi Allah, yaitu pahalanya berlipat ganda, yaitu nilainya juga khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyebutkan atau menafsirkan ayat tadi dalam hadis Bukhari dan Muslim. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. 4 bulan ini adalah 4 bulan haram. Orang yang beramal yang umum di 4 bulan menjadi khusus. Nilainya berlipat ganda sebagaimana nanti disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dan oleh tabi'in Qatadah. Sya'ban pula
sebagai bulan yang khusus, waktu yang khusus. Karena Nabi mengisyaratkan di bulan Sya'ban manusia diangkat amalnya oleh Allah. Berarti setiap bulan Sya'ban amal manusia diangkat. Ada kekhususan waktu karena Allah memang mengkhususkannya. Ramadan pula tentu bulan yang sangat mulia. Maka siapapun yang beramal di bulan Ramadan, maka amalnya jadi mulia. Amal yang umum, meskipun amalnya di bulan yang lain, yang bukan bulan mulia, ia beramal. Namun karena di bulan yang khusus, bulan yang mulia, yang sangat mulia, jadilah amal itu amal yang khusus. Bayangkan, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan karena Ramadan. Karena waktunya, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pandangan Ibnu Abbas, bahwa Allah menjadikan bulan-bulan suci dan kesuciannya diagungkan. Dosa juga nilainya besar, amal balasannya lebih besar. Maka karena kekhususan waktu, kita termotivasi untuk beramal, mendapatkan kekhususan balasan. Qatadah pula, seorang tabi'in mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat tadi ada ungkapan, janganlah kalian menganiaya di bulan 4 atau di 4 bulan haram tersebut. Bukan berarti kezaliman di bulan yang lain dibolehkan. Tidak boleh. Tapi maksudnya kalau kezaliman dijalankan di 4 bulan haram, maka dosanya lebih besar. 10 Dzulhijjah. Dari hari pertama sampai hari 10. Semua amal sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, saya berjumpa dengan satu kaum. Waktu mereka itu lebih berharga daripada dinar, dirham, atau harta dunia. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan kekhususan dari Allah. Maka ada waktu-waktu yang khusus kita tingkatkan. Karena itu nilainya khusus. Namun tetap kita beramal itu secara umum. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kita manfaatkan waktu-waktu yang khusus untuk beramal secara khusus. Karena nilainya memang besar di sisi Allah. 4 bulan haram, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Dzulhijjah. Semuanya adalah catatan yang semakin memotivasi kita untuk kita tingkatkan amal di waktu-waktu yang khusus, namun tetap beramal di waktu-waktu yang umum. Inilah landasan pertama, bagaimana menjadikan amal yang umum akan menjadi khusus. Bisa jadi amalnya adalah amal yang biasa dijalankan, namun karena berada di waktu yang khusus, nilai atas amal itu Allah lipat gandakan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa rahimakumullah. Acuan yang kedua, bagaimana amal yang umum menjadi khusus adalah berdasarkan keadaan seseorang. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Keadaan sakit atau bepergian itu keadaan yang khusus. Karena semua orang menginginkan sehat. Semua orang memang menginginkan tidak melakukan perjalanan, kecuali perjalanannya untuk ibadah atau perjalanan untuk kedinasan. Maka selama dia sehat sebelumnya, selama tidak bepergian sebelumnya, ia beramal, maka ketika sakitnya, ketika bepergiannya, tetap dicatat amal karena keadaannya memang keadaan yang khusus. Misalnya, ia biasa sholatnya berjamaah di masjid. Kemudian ia bepergian, sulit untuk mencari masjid.
Meskipun ia sholat di hotelnya atau di penginapannya, ditulis oleh Allah, ia sholat di masjid. Kenapa? Karena ketika tidak bepergian, ia menjalankan itu di masjid. Atau ia biasa puasa sunnah. Karena sakit, ia tidak bisa puasa sunnah. Namun karena sehatnya ia selalu puasa sunnah, maka sakitnya tetap dicatat dia sedang puasa sunnah. Padahal dia tidak menjalankan puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena keadaan sakit akan dijadikan keadaan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad, seorang hamba jika berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian sakit, maka dikatakan para malaikat yang bertugas mencatat amal, Allah katakan kepada malaikat pencatat amal, tulislah yang semisal yang ia amalkan rutin, jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau aku mencabut nyawanya. Berarti rutinitas atau kebiasaan kebaikan itu akan menjadikan keadaan khusus menjadi nilainya sangat khusus. Namun kita tidak boleh berharap sakit. Itu adalah keadaan khusus. Keadaan khusus berarti ujian khusus dari Allah. Maka Allah tetap mencatat selama ia memang selalu menjalankan kebaikan ketika sehatnya. Di masa Nabi dahulu ada sahabat-sahabat yang ikut bersama Nabi, tapi ada sahabat yang tidak ikut bersama Nabi. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat yang menyertainya dalam perjalanan. Kata Nabi, sungguh di Madinah banyak orang-orang yang tidak menempuh perjalanan bersama kita, tidak melintasi lembah, tidak melakukan perjalanan panjang. Namun mereka hakikatnya bersama kita. Kenapa? Mereka dihalangi oleh uzur sakit. Maka kata Nabi, mereka pula sama pahalanya dengan kita yang melakukan perjalanan. Surat At-Taubah 121 juga Allah menggambarkan bahwa keadaan seseorang berinfak bisa besar, bisa kecil. Bisa kemudian ia berinfak dengan hartanya yang berlebih atau hartanya yang terbatas. Masing-masing dicatat. Kenapa? Karena keadaannya berbeda-beda. Dalam hadis juga Nabi mengingatkan sabaqa dirhamun dirhamaini, bisa jadi satu dirham mengalahkan 2 dirham karena dia hanya punya 1 dirham, sedangkan yang berinfak 2 dirham dia punya 5 dirham. Maka keadaan seseorang dalam berinfak itu juga menjadikan nilainya nanti khusus. Kesulitan ia, tapi ia tetap berinfak. Keadaannya tidak seperti orang yang berlebih, tapi ia tetap beribadah harta. Di situ catatannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah landasan amal karena keadaan sakit, keadaan tertentu bisa menjadikan amal yang umum adalah amal yang khusus atau nilai khusus di sisi Allah. Imam Nawawi pula mengatakan bahwa al-alim bi'ilmi wal ghani bimali. Orang itu beramal sesuai dengan keadaan atau kemampuannya. Seorang alim, ilmuwan, cendekiawan, ulama beramal dengan ilmunya. Seorang yang kaya, seorang pengusaha, seorang yang diberikan anugerah yang besar beramal dengan hartanya. Kita ingat hadis Nabi bahwa para sahabat yang tidak berpunya mengadu kepada Nabi. Zahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sudah berakhir wahai Nabi, sahabat-sahabat kaya salat, puasa sama dengan kami, tapi mereka punya kelebihan berinfak dengan kelebihan harta, sedang kami tidak. Mereka berharap sama derajatnya dengan sahabat-sahabat yang mampu karena bisa berinfak. Itulah Nabi menenangkan mereka bahwa tasbih jadi sodako, senyum jadi sodako, amar ma'ruf nahi mungkar jadi sodako. Kenapa? Karena memang keadaan mereka tidak mungkin seperti sahabat-sahabat yang berpunya. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, landasan yang ketiga, keutamaan amal itu atau kekhususan amal karena ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah. Dengan tempat yang khusus, jadilah amal yang umum itu menjadi amal yang khusus. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu,
Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah, kekhususan suatu amal juga ditentukan oleh tempatnya. Maka ada keutamaan tempat. Allah memiliki tempat yang ada di muka bumi ini. Allah khususkan beberapa tempat. Kalau beramal, beribadah di tempat itu, nilainya jadi khusus. Bahkan dia dalam hadis Bukhari Muslim, kita diminta untuk melakukan perjalanan yang mulia ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dengan catatan hadis Imam Ahmad Ibnu Majah bahwa sholat di masjidku, di Masjid Nabawi maksudnya, lebih utama dari 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, 100.000 kali lipat. Padahal sholatnya sama saja di masjid yang lain pula. Jenis sholatnya sama, tata caranya sama, syarat rukunnya sama. Namun karena sholatnya dijalankan di tempat yang mulia, jadilah nilainya berlipat ganda di sisi Allah. Masjidil Haram, subhanallah, 100.000 kali lipat. Pada sholatnya sama saja dengan masjid di tanah airnya, di masjid di kompleknya. Namun karena ada keutamaan tempat, jadilah khusus oleh Allah. Dan itulah Allah pemilik tempat berhak untuk mengkhususkan. Kita tidak boleh mengkhususkan karena memang kita tidak memiliki tempat. Tapi boleh kita mengkhususkan karena Allah khususkan. Oh, saya sedang di tanah haram, maka saya jaga perilaku saya. Kenapa? Allah memang mengkhususkan tempat itu. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak amal, yang merusak pahala. Misalnya, berarti kita menghormati tempat, menghormati waktu, menghormati keadaan yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada sebuah kekhususan bahwa Dajjal tidak akan sampai di 2 kota suci Mekah dan Madinah, 2 tanah haram. Kenapa? Karena malaikat menjaga. Malaikat akan menghadang mereka dengan pedang yang mengkilap. Setiap bukit ada malaikat yang menjaga. Ini rahasia bahwa ada tempat yang memang diutamakan, dikhususkan, dikecualikan oleh Allah dari masuknya Dajjal. Siapapun yang berada di tempat tersebut, jadilah amalnya adalah amal yang khusus, nilainya khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menetapkan misalnya Makkah sebagai kota suci dari mulai Allah ciptakan sampai nanti berakhirnya kehidupan ini. Haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Ini tanah haram, tanah suci, tanah mulia. Kemuliaannya dari Allah tetapkan sampai hari kiamat. Hadis Al-Bukhari. Bahkan ada himbauan dari Nabi atau kebolehan dari Nabi, kalau orang ingin meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Karena aku akan memberikan syafaat kepada siapapun yang meninggal di Madinah. Syaratnya meninggal dalam ibadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini juga menjadi isyarat bahwa ada tempat-tempat yang Allah khususkan. Siapapun yang beramal di tempat itu, jadilah amal yang khusus. Dan kita ingin sesungguhnya ketika berada di tempat-tempat yang khusus, di waktu-waktu yang khusus, di keadaan yang khusus, kita tingkatkan amal ibadah sehingga meskipun amal kita adalah amal yang umum, jenisnya juga tidak dibatasi oleh Allah, namun karena ada tempat yang khusus, waktu yang khusus, keadaan yang khusus, jadilah nilai atas amal yang umum itu adalah amal yang khusus. Kalau manusia selalu mendapatkan amal yang khusus, jadilah dia orang yang khusus di sisi Allah. Kalau terus-menerus menjaga kekhususan, jadilah dia sangat khusus di sisi Allah. Kalau sangat khusus, nanti balasannya adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kita semua berharap terus-menerus kita tingkatkan amal agar kita mencapai golongan wasabiqun as-sabiqun, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ciri dekatnya ia dikhususkan surganya fi jannatin na'im, khusus
surga yang dikhususkan. Karena memang tingkatan surga dalam hadis Al-Bukhari adalah 100 tingkat. Maka ada tingkatan yang sangat khusus. Sebagaimana kita juga mendapati satu tempat yang dikhususkan untuk kita. Misalnya dalam prosesi walimah, ada tempat yang khusus untuk tamu-tamu VIP, undangan-undangan khusus. Maka satu kebahagiaan berada di tempat itu. Berarti kita adalah orang yang dikhususkan. Itu duniawi. Dalam perjalanan pula ada jalan yang khusus, ada jalan yang umum milik semuanya. Rumah sendiri ada yang rumah khusus, ada pula rumah yang umum yang disewakan, ada yang rumah khusus. Memang itu kita ditempatkan menjadi tempat yang khusus. Dan kekhususan itu nanti di yaumil akhir ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Maka ia layak mendapatkan anugerah kekhususan Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita selalu mampu meningkatkan amalnya menjadi amal-amal yang khusus, maka akan mendapatkan nilai yang khusus di sisi Allah. Kita akan lanjutkan apa hikmah pengkhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, terakhir dari pembahasan kita adalah apa hikmah pengkhususan. Ada kekhususan tempat, kekhususan waktu, kekhususan keadaan. Maka semua amal yang asalnya adalah umum menjadi khusus. Tapi bukan berarti kita hanya beramal di tempat yang khusus, waktu yang khusus, dan keadaan khusus. Namun kita beramal di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat, dan jenis amalnya juga tidak dibatasi. Namun ketika berada di sesuatu yang khusus, kita tingkatkan itu. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mengkhususkan waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang nilainya adalah pahala khusus atau berlipat ganda. Hikmah yang pertama, akselerasi ketaatan dan kebaikan hamba. Akselerasi artinya dia ingin meningkat dari satu tingkatan menuju tingkatan yang lain. Maka nilai dari seseorang adalah amalnya. Amalnya ia tingkat, ibadahnya meningkat, terus meningkat. Dan tentu kita sangat menyadari kelemahan kita. Kalau tidak ada waktu yang khusus, tidak ada tempat yang khusus, tidak ada keadaan yang khusus, wallahu alam, bagaimana nasib dari amal kita? Karena kita beramal amal yang umum. Bagaimana kita mencapai wasabiqun asabiqun? Kalau tidak ada Lailatul Qadar yang nilainya 1000 lebih baik dari 1000 bulan, bagaimana dengan amal kita? Kalau kita tidak diberikan kemampuan berada di tempat yang khusus, maka bagaimana kita mendapatkan nilai yang khusus? Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Subhanallah, ada bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab, ada bulan-bulan agung. Kalau kita tidak dianugerahi oleh Allah kekhususan, wallahu alam, apakah amal kita mencapai wasabiqun asabiqun? Maka akselerasi ketaatan dan kebaikan itu untuk kita insya Allah mencapai wasabiqun asabiqun. Yang kedua, bahwa sesungguhnya hikmah dari pengkhususan itu adanya manusia yang selalu fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan. Bahkan al-khairat berarti banyak kebaikan. Karena semua itu kebaikan. Selama tadi ikhlas lillah, ada tuntunan dari Nabi, yaitu tuntunan yang umum pula. Bahwa Nabi menginginkan hambanya selalu beramal untuk kebaikan. Demikian juga orang-orang nanti menilai amal kita.
Maka disitulah rahasianya kenapa ada pengkhususan. Karena di situ manusia akan berlomba-lomba. Lihat di bulan Ramadan semua berlomba-lomba. Karena dia yakin itulah kekhususan dari Allah. Di Masjidil Haram orang berlomba-lomba untuk lebih dahulu datang ke masjid. Bahkan iktikaf di masjid, tidak pulang ke hotelnya. Kenapa? Ia ingin dapatkan kekhususan. Dalam keadaan tertentu orang pula berlomba untuk membantu karena ia ingin mendapatkan kekhususan. Fastabiqul khairat. Yang terakhir, bahwa kekhususan ini hikmahnya mengangkat derajat hamba dari orang-orang yang umuman menjadi khusus. Kita diingatkan oleh surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa ada levelisasi manusia dari muslim, mukmin dan muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Berarti tingkatan tertinggi adalah orang-orang bertakwa. Atau sesuai dengan hadis Jibril bahwa Nabi pernah ditanya mal Islam, mal iman, dan kemudian mal ihsan. Berarti ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Tidak mungkin seseorang mencapai tingkatan yang tinggi kecuali ada sesuatu yang Allah berikan nilai khusus kepadanya. Dan itulah rahasianya kenapa kita juga termotivasi untuk beramal di waktu yang khusus, tempat yang khusus, dan keadaan yang khusus. Demikian juga sesuai dengan hadis Al-Bukhari. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa hamba yang mendekat denganku, aku lebih cintai, yaitu manakala mendekat dengan yang fardu, yang wajib-wajib. Dari ibadah-ibadah yang wajib. Sholat yang fardu, puasa yang fardu, dan sebagainya. Kemudian kalau ingin mendekat lagi dengan yang sunnah, aku akan lebih mencintainya. Berarti tingkatan pertama, kita jalankan yang fardu terlebih dahulu dengan sempurna. Kemudian setelah kita sempurnakan yang fardu, baru kita ingin meningkat kepada yang nawafil, yaitu yang sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah inilah yang mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, kemudian tangannya untuk berbuat, kakinya untuk berjalan. Kalau hambanya meminta, Allah kabulkan. Kalau hamba meminta perlindungan, Allah berikan perlindungan. Subhanallah walhamdulillah. Kita ingin insya Allah terus-menerus beramal dan beribadah karena tidak ada batas waktunya. Namun kita ingin juga memanfaatkan keadaan khusus, waktu khusus, dan tempat yang khusus supaya kita meningkat level kita menjadi muttaqin, menjadi muhsinin, dan nanti di yaumil akhir menjadi wassabiqun as-sabiqun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, memberikan taufik kepada kita untuk terus meningkatkan amal, dan kita dilayakkan mendapatkan surga yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.